Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jamaah ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amanah yang saya cintai karena Allah di Ciputat ya. Alhamdulillah saya senang bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Masya Allah, wajah-wajah baru ya, Masya Allah. Dan kita semuanya bersaudara. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Walaupun kita beda ibu, kita beda bapak, kita beda daerah, tapi kita masih anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Dan tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sebuah tempat, di mana ketika Allah mengumpulkan kita di sebuah tempat, Allah mudahkan kita untuk mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa kita sedang diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah itu tidak akan bisa kita beli dengan uang sebanyak apapun. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah. Hidayah merasakan lezatnya iman. Hidayah merasakan lezatnya sunnah. Karena keduanya tidak akan mungkin diraih oleh seorang hamba kecuali Allah yang telah memberikannya. Jangan pernah bosan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena Allah itu zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Bisa jadi pagi hari kita masih berada dalam nikmat iman, wal'iyadzubillah, sore harinya sudah tidak diberikan nikmat iman. Bisa jadi sore hari seseorang diberikan nikmat iman, pagi harinya sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkencang sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu terus kita berdoa ibu-ibu. Apalagi di zaman penuh fitnah ini. Ya. Dan kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema bahaya mengintaimu. Kira-kira dari judulnya ada yang bisa nebak enggak? Kita mau bahas masalah apa? Ini saya diberikan ini oleh panitia malah. Oleh panitia kajian judulnya ini ya oke. Ya, apa fitnah? Fitnah dunia. Oke, ada lagi? Kita mau berbicara apa? Ada lagi? Fitnah dunia. Ya, apa lagi? Siapa yang mengintai kita? Yang selalu memata-matai kita? Syaitan, betul. Jadi hari ini kita akan belajar siapa sesungguhnya syaitan itu. Apa yang harus kita lakukan ketika syaitan mengintai kita untuk menjerembabkan kita ke dalam jurang maksiat. Yuk kita belajar. Bismillah. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semakin Allah kuatkan tekad kita untuk meninggalkan syaitan yang selalu mengintai kita. Dan disebutkan dalam surah Al-A'raf, silakan ibu-ibu dibuka mushafnya, ayat 27, boleh dibuka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Apa kata Allah? Hai anak Adam. Berarti yang dipanggil siapa? Kita yang hadir semuanya. Kata Allah, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah sekali-kali kalian ditipu oleh syaitan. Jadi penipu yang sebenarnya itu siapa, Bu? Syaitan. Kita ini kadang sudah tahu teorinya ya. Ya, penipu sebenarnya siapa?
syaitan. Maka Allah mengatakan janganlah kalian tertipu syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil menipu bapakmu, ibumu, kedua orang tua kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istri Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi Adam aja kegoda ibu-ibu. Dan setan tuh tahu bagaimana cara menggoda laki-laki. Setan tuh pinter, ya. Bagaimana cara menggoda laki-laki? Ternyata di antara cara menggoda laki-laki agar bermaksiat kepada Allah itu melalui perempuan. Maka dari itu sebenarnya fitnah wanita itu lebih besar daripada fitnah syaitan. Godaan wanita itu lebih besar bahayanya daripada godaan syaitan sendiri. Siapa yang memberitahukan kepada kita bahwa godaan wanita ini lebih besar? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna kaidakunna azim. Dalam surah Yusuf Allah menyebutkan bahwa tipu daya wanita itu besar, ya. Dan memang terbukti banyak kaum laki-laki di dunia ini yang awalnya saleh, yang awalnya baik, yang awalnya taat, kemudian akhirnya jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak takut untuk melakukan dosa-dosa yang dia tahu bahwa itu adalah dosa. Kenapa? Karena bujuk rayu seorang wanita. Ibu-ibu pernah dengar ada seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Penghafal Al-Quran, bukan juz 30 tapi 30 juz. Subhanallah. Beliau ending kisahnya adalah menikahi seorang wanita Nasrani dan keluar dari agama Islam yang mulia ini. Lihat bagaimana besarnya fitnah wanita yang bisa memporak-porandakan laki-laki. Maka dari itu kita sebagai wanita, karena kita tahu, kita sadar bahwa wanita ini adalah bagian dari fitnah laki-laki, maka jadilah wanita-wanita salihah. Baik. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita ibu-ibu. Apa yang Allah Azza wa Jalla wanti-wanti kepada kita? Janganlah kita terperdaya dengan janji-janji syaitan. Syaitan tuh sukanya berjanji, tapi ternyata berkhianat dengan janjinya. Ketika Nabi Adam alaihissalam, beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah dari surganya Allah. Sebuah buah tertentu yang memang Allah telah larang. Maka ketika itu syaitan mulai menggoda Nabi Adam alaihissalam. Apa kata syaitan? Wahai Adam, kalau engkau memakan buah ini yang Allah larang, maka engkau akan dikekalkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berjanji akan menemani Nabi Adam alaihissalam, tapi ternyata dia berkhianat di belakangnya. Jadi berkhianat itu di antara sifat yang seharusnya dijauhi oleh orang-orang beriman. Karena berkhianat itu salah satu sifat yang syaitan senantiasa coba untuk mengganggu anak Bani Adam ini agar tidak menepati janjinya, berkhianat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, boleh dibuka ibu-ibu, surah An-Nisa apa kata Allah? Ayat 120. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, memberikan angan-angan. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Contoh ibu-ibu, di zaman sekarang ada banyak para laki-laki muslim yang akhirnya ketipu dengan tipu daya setan. Ya, mereka apa? Ikut judi, ikut judol, tahu judol? Judi online. Itu kan tipu daya setan. Awalnya setan mereka mengatakan kepada orang-orang yang judol ini, ayo ikut aja, nanti kamu pasti menang. Ya, kamu pasti menang. Betul, memang di setting orang-orang yang ikut judol itu yang pertama kali mereka menang. Ya, tapi nanti kalau sudah tertipu dengan tipuan setan, sudah merasa enak dalam permainan judol, lama-kelamaan berapa besar uang yang harus dikeluarkan, akhirnya mereka keluarkan. Dan kami, ya saya di Yogyakarta itu ada seorang jamaah yang dulu punya suaminya itu awalnya kerja di bagian yang mengurusi judol itu.
Dan akhirnya alhamdulillah bertaubat, dan beliau berkata kepada teman-teman yang sudah ngaji, jangan pernah ikut judol. Memang judol itu sudah disetting. Yang pertama ikut pasti menang. Nanti diputar, akhirnya lama-kelamaan semuanya bangkrut gitu. Lihat, jadi yang namanya judol itu adalah tipu daya syaitan. Para wanitanya biasanya oleh syaitan dibisik-bisiki apa? Wanitanya mulai digoda oleh syaitan untuk membandingkan laki-laki yang ada di luar rumahnya dengan suami yang ada di dalam rumahnya. Ini mulai ini syaitan. Mulai syaitan menjanjikan, lihat, laki-laki yang ada di luar rumah sana, ya, itu bisa lebih menjanjikan ketika kamu menikah atau ketika kamu wal'iyadzubillah selingkuh dengan laki-laki di luar sana, maka hidupmu akan lebih enak daripada kamu hidup dengan suamimu. Maka dari itu zaman sekarang itu banyak sekali yang namanya pelakor. Apa itu namanya? Perebut laki orang. Subhanallah. Jadi syaitan itu ibu-ibu nggak ada habis-habisnya mengganggu anak Bani Adam. Apalagi zaman sekarang, hati-hati. Ini perempuan saya kemarin baru mendengar kisah ini ketika kami dari Bandung, jadi kami dari Jogja lanjut Cirebon. Ya, membawa ibu saya, alhamdulillah spesial ya, ada ibu datang dari Cirebon. Kemudian lanjut dari Cirebon lanjut ke Bandung, dari Bandung ke Cikarang. Ya, ada teman di sana. Beliau berkata kepada saya, "Ustazah tahu enggak yang lagi viral?" "Apa yang lagi viral, Mbak? Saya malah kadang kurang update." Ya. Kata beliau, ini insya Allah kabarnya sahih. "Ustazah, ada seorang perempuan, seorang istri, ya." Kata beliau, yang akhirnya, enggak tahu ibu-ibu mungkin sudah dengar atau belum. Dia punya suami, istri ini punya suami, ya. Suaminya itu akhirnya harus lari ngekos, ya. Dalam waktu berapa bulan gitu ya. Disebabkan apa? Karena KTP suaminya, ini tipu daya syaitan nih, dipinjam oleh istrinya, difoto, pinjam dengan pinjaman online. Dan akhirnya karena yang dipakai KTP suaminya, yang dikejar-kejar siapa? Suaminya. Diteliti-teliti, ditelisik-telisik, kenapa istrinya kok pinjam-pinjaman online? Endingnya apa, Bu? Ternyata istrinya ini salah pergaulan. Banyak belanja karena bergaul dengan orang-orang yang cukup bergaya dalam hidup ini. Akhirnya apa? Pinjam online karena pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran. Maka hati-hati ya akhwat. Kenapa di dalam Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatun qanitatun ya hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Lihat, wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang apabila suaminya tidak tinggal bersamanya, apabila dia sendiri tanpa suami, misalnya suaminya sedang bekerja, maka wanita ini menjaga harta suaminya. Subhanallah. Dan ini adalah wanita salihah. Jadi zaman sekarang yang namanya syaitan itu banyak sekali menggoda anak Bani Adam. Ibu-ibunya digoda untuk sering belanja. Bapak-bapaknya digoda untuk judi online. Anak-anaknya digoda untuk games online. Semuanya rusak. Ya. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana cara agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh kita yang sebenarnya, yaitu syaitan. Karena syaitan itu berlevel-level, ibu-ibu. Ya, ketika ada seorang penuntut ilmu, maka yang mengintai itu setan yang memang tahu di mana celah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau ada seorang pengajar, maka setan juga punya cara nih. Gimana caranya kira-kira mengganggu pengajar ini akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada seorang istri yang salihah, seorang hamba Allah yang salihah, maka setan tidak diam. Setan akan menggoda hamba yang salihah ini akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita belajar insyaallah apa saja ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari yang namanya godaan syaitan. Yang pertama, ibu-ibu, mari kita tingkatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Belajar lagi yang namanya ilmu tauhid. Ini penting sekali. Bahkan ini menjadi dasar bagi kita semuanya untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mana ya akhwat kita belajar tauhid? Mulai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali Allah. Kita kenali nama-namanya Allah. Kita belajar apa saja dan bagaimana cara mengaplikasikan nama Allah Asmaul Husna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kitab yang sangat bagus yang saya rekomendasikan untuk teman-teman baca, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Al-Badr hafizahullah ta'ala, seorang ulama dari kota Madinah. Beliau menulis, insya Allah sudah dibahasa Indonesiakan, ya, tentang belajar Asmaul Husna. Itu ada kaidah-kaidah mengenal Allah Azza wa Jalla. Sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Wallahu ta'ala alam. Apa bahasa Indonesia judulnya? Yang jelas buku tersebut adalah buku yang seharusnya kita baca. Ya, dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Nah, kenapa kita harus mempelajari yang namanya tauhid? Karena ketika kita mempelajari tauhid, kita tahu bahwa kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan mulai menjauh dari orang-orang yang mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu boleh dibuka di surah As-Sad, ya, ayat 82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu, kata syaitan, aku akan menyesatkan semuanya. Semua anak Bani Adam akan disesatkan oleh syaitan, ya. Akan dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali, kata syaitan, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Masya Allah. Dan kalau kita berbicara masalah ikhlas, ibu-ibu, saya yakin 100% ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amanah ini sudah sering mendengar teorinya. Gimana? Yang paling berat itu ketika mengamalkannya. Ya, ikhlas itu sesuatu yang sering ibu-ibu dengar dari berbagai macam kajian. Tapi terkadang kita itu diganggu oleh syaitan yang awalnya kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, akhirnya endingnya pengen dapat like dari netizen, pengen dapat komentar dari netizen. Ya, kan zaman sekarang begitu. Kita mau melakukan sesuatu karena Allah. Ya, kita sudah bertekad nih, ya Allah, saya mau melakukan sesuatu ini hanya untuk mengejar ridhamu. Tapi kemudian ketika datang ke sebuah tempat kajian, misalnya seorang pembicara, seorang pemateri, Masya Allah, Allahumma barik, misalnya yang mengikuti kajiannya 1000 misalnya. Maka di situ dia sedang diuji nih. Apakah memang benar-benar ketika menyampaikan lillahi ta'ala atau karena pengen terkenal? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi semua kita ada ujiannya masing-masing, ibu-ibu. Dan yang paling berat, kata Sufyan Ats-Tsauri, adalah meluruskan niat. Ya, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alaztu syai'an asyaddu min niyyati. Ya, tidak ada penyakit atau tidak ada sesuatu yang paling berat yang harus aku obati kecuali dari tergelincirnya niatku yang salah, dari kekeliruan niat. Masya Allah. Dan kemarin di hari pertama ya, saya mengisi di Masjid Baitur Rahman ya. Masjid Baitur Rahman daerah Pondok Pinang. Masya Allah. Itu kan judulnya tentang masalah hijrah ya. Nah, kenapa Allah itu melalui sabda Rasulullah, karena apa yang disampaikan Rasulullah itu kan wahyu dari Allah. Coba ibu-ibu perhatikan deh. Di situ disebutkan innamal a'malu binniyat, ya kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Coba di situ disebutkan. Kata Rasulullah, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ibu-ibu baca Quran, niatnya pengen dilariskan dagangannya oleh Allah, Allah lariskan. Tapi itu keliru. Ibu-ibu ya memberikan makan kepada orang banyak,
niatnya biar dapat tambahan dunia, Allah berikan. Tapi kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Ya. Dan ketika kita meniatkan hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan dunia dan akhiratnya. Kemudian disebutkan di situ, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli." Lihat, pertama kali yang diwanti-wanti oleh Rasulullah adalah bab masalah hijrah. Lihat, padahal kan masalah hijrah itu kenapa disebut di awal? Padahal yang namanya amal soleh yang perlu diikhlaskan kan bukan masalah hijrah aja. Sholat, iya Bu. Coba ibu-ibu tanya deh diri kita, sholat kita udah bener belum? Sholat kita udah khusyuk belum? Sholat kita sudah lillahi ta'ala belum? Nah, puasa, saum, puasa sama saum sama ya. Sedekah, haji, umroh kan masih banyak tuh amal-amal salih. Tapi kenapa Allah di situ menyebutkan melalui sabdanya Rasulullah SAW tentang masalah hijrah? Karena biasanya orang yang berhijrah, dan kita kemarin sudah jelaskan tuh hijrah itu apa maknanya ya ibu ya. Dan orang yang berhijrah ini biasanya diintai oleh syaitan, ya kan? Orang yang berhijrah itu ada yang niatnya lurus lillahi ta'ala, ada yang karena sesuatu. Nah, maka dari itu kalau dia hijrahnya sudah benar lillahi ta'ala, maka kedepannya insya Allah jalannya baik-baik saja. Ya, jadi ini penting untuk kita meluruskan niat, dan kita sedang berjuang ya akhwat. Jangan kira orang yang sering menyampaikan materi ini udah ikhlas. Ya belum, kita semua berjuang. Dan keikhlasan itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas. Itu tulis doanya. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas. Ya, karena orang-orang yang ikhlas ini setan ganggunya gampang-gampang susah. Setan paling gampang mengganggu orang yang gak ikhlas. Nah itu dikasih tahu sama Allah. Ya. Orang yang gak ikhlas itu, yang tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah tuh gampang banget setan mengganggu. Ya. Kecuali orang-orang yang ikhlas ini, maka setan mengganggunya sekuat tenaga mereka. Ya Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kita mau pakai baju niatkan karena Allah. Kita mau pakai kaos kaki niatkan karena Allah. Kita mau menuntut ilmu jangan karena pengen ketemu besti. Ya, tapi niatkan lillahi ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang paling penting. Baik, yang kedua, agar kita tidak masuk terjerembab ke dalam godaan setan, yang kedua adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Ini penting banget. Baik, dibuka ibu-ibu silakan surah An-Nisa atau sebelumnya surah Az-Zukhruf ayat 36. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari apa-apa yang diajarkan oleh Rabb yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Lihat, orang yang dipalingkan oleh Allah tidak mempelajari tafsir Al-Quran, tidak mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka orang ini sesungguhnya sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ibu-ibu, yang namanya Al-Quran itu kewajibannya ada 4 yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama dibaca. Yang pertama tuh dibaca. Tentunya sebelum membaca kita belajar dulu tahsinnya. Kita belajar dulu tajwidnya. Masalahnya kita ini kalau belajar tahsin ini butuh keistiqomahan ibu-ibu. Banyak nggak di antara kita yang awalnya belajar tahsin karena banyak teguran dari pengajarnya akhirnya mundur setapak demi setapak? Ada? Atau enggak ada di sini? Enggak ada? Hah? Ada ya? Masya Allah. Maka kita minta sama Allah, ya Allah saya mau belajar tahsin biar bacaan saya benar. Biar kalau saya bacaannya sudah bagus dikumpulkan bersama para malaikat. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Masya Allah. Ya semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang kedua, di antara kewajiban kita ibu-ibu adalah mempelajarinya. Berarti kalau mempelajari tafsirnya, mempelajari isi kandungannya.
Para ulama ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya, sebelum mereka membaca Al-Quran, mereka memahami isi kandungan Al-Qurannya. Ibu-ibu, jangan kira orang Arab itu kalau mau baca Al-Quran mereka nggak belajar tafsirnya. Sama, orang Arab juga ketika mau belajar Al-Quran biasanya mereka baca tafsirnya dulu. Rujukan tafsir yang biasa mereka pakai itu diantaranya adalah tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tafsir namanya tafsir min kalamir rahman, Syekh Sa'di, tafsir Sa'di. Atau tafsir muyassar, itu paling gampang. Tafsir muyassar. Kalau ada yang tanya, Ustazah, terjemahan sama tafsir beda nggak? Beda. Beda. Terjemahan itu kita sekedar mengetahui apa arti dari ayat ini. Gitu ya. Kalau tafsir itu lebih dalam lagi. Dan Al-Quran ketika kita membacanya, maka kita butuh tafsirnya. Ya. Jadi kalau cuman sekedar ibu-ibu baca terjemahannya itu baru terjemahan. Belum mendalami. Maka dari itu kita bagi waktu kita nih ibu-ibu. Yuk kita bagi yuk waktu kita yuk. Kan banyak orang-orang itu yang zaman sekarang itu yang sepertinya sibuknya subhanallah, tapi ternyata sibuknya dengan sesuatu yang kurang bermanfaat gitu loh. Ya banyak bergaul, banyak membuka sosial media, habis waktu. Padahal kalau kita biasakan seperti para ulama tuh biasa mereka tuh membaca, ibu-ibu. Membaca itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka itu kalau membaca, kalau kita lihat ya tentang biografinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka kalau membaca sehari 5 jam. Sehari, bahkan kalau Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau membaca buku itu di perpustakaan hampir semua waktunya, kecuali beliau pakai untuk sholat, untuk buang hajat ya. Dan akhirnya ketika Syekh Albani banyak memakai perpustakaan ya di negeri beliau di Albania, maka yang punya biasa penjaganya sampai akhirnya menyerahkan kuncinya kepada Syekh Albani. Ya Syekh, karena tak tungguin kok nggak pulang-pulang gitu kan, orang nungguin toh. Kalau penjaga kan amanah ya toh. Semuanya keluar baru dikunci lah. Ini Syekh Albani nggak keluar. Ya sudah, kata penjaganya itu ada tuh di biografinya Syekh Albani. Nih Syekh, kuncinya silahkan dipegang aja sama Syekh gitu ya. Masya Allah, ibu-ibu tahu, memang kebiasaan para ulama tuh begitu. Dan ibu-ibu tahu siapa Syekh Albani rahimahullahu ta'ala? Beliau seorang muhaddits. Beliau yang akhirnya memberitahukan kepada kita bahwa ini hadisnya sahih, bahwa ini hadisnya dhaif, bahwa ini hadisnya matruk. Itu Syekh Albani rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi sekali lagi bahwa kita yuk sibukkan diri kita untuk banyak membaca. Apa yang kita baca? Tafsir. Kita baca. Masalahnya di zaman kita sekarang, kuat-kuatan ibu-ibu. Yang kuat yang mana? Setonnya atau ketaatannya? Nih, saya tanya jujur ya ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu kalau suruh milih baca tafsir 2 jam atau baca sosmed 2 jam, pilih yang mana? Jujur. Yang mana? Yakin? 2 jam loh. Oh, mau belajar. Yang muda-muda pilih yang mana? Mbak. Mana? Gimana ya nanti tak praktekin katanya gitu ya. Baru deh nanti tahu gitu ya, mana tafsir dulu 2 jam apa sosmed dulu 2 jam. Tapi biasanya rata-ratanya kalau kita belajar tafsir baru 1 jam aja rasanya sumpek ya Bibi ya. Nguap. Itu setan itu. Datang setan, memang setan tugasnya begitu. Tapi kalau buka nyekrol sosmed 2 jam gak ada ngantuknya. Iya kan? Subhanallah. Berat. Dan memang begitulah kita kan ibu-ibu. Maka dari itu perlu ibu-ibu yang namanya kita minta tolong sama Allah. Itu penting pakai banget. Ya Allah, di depanku ada buku tafsir ya Allah. Oh, bener, ini serius ya. Setan gepengnya tuh di off kan dulu ya, sebentar aja ya. Saya kan mau baca tafsir 2 jam nih. Jadi bismillah ya Allah, saya cutikan dulu deh 2 jam gitu ya. WA dulu ke suaminya, beb ya. Tolong nanti jangan hubungin saya dulu ya, 2 jam mau baca tafsir gitu ya. Karena itu kalau setan gepengnya masih di samping kita, teng baru baca tafsir Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah ya. Bahwa bismillah itu meminta pertolongan, dibuka ada WA.
Akhirnya bablas. Yang tadinya waktunya 2 jam, 15 menit untuk baca tafsir, ya. 1 jam lebih untuk lihat sosial media. Memang zaman kita itu begitu, ibu-ibu. Masya Allah. Jadi perlu minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya kalau beli buku tuh begitu, mesti tuh. Ya Allah, ini buku, ya Allah. Ini kitab, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kitab ini bermanfaat. Ya Allah, semoga saya bisa diringankan oleh Engkau membaca dari awal sampai akhir dan diamalkan, diberitahukan kepada kaum muslimin, ya khususnya para muslimah. Itu saya minta sama Allah. Ya, masalahnya ibu-ibu zaman sekarang kita itu kadang terlalu naudzubillah summa naudzubillah ya, menganggap kita itu bisa gitu ya. Kita itu hebat, na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal sejatinya Allah yang maha hebat. Allah yang akan menolong kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak bisa sampai sini sekarang. Ya, jadi kembali lagi ibu-ibu, bahwa sejatinya mempelajari tafsir Al-Quran itu bagian dari ilmu yang perlu kita prioritaskan. Belajar mengenal Allah juga ilmu yang perlu kita prioritaskan. Sebelum mbak-mbak, ibu-ibu belajar ilmu-ilmu yang lain. Kan zaman sekarang banyak banget tuh ilmu. Ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ya kan? Ilmu apa lagi? Ilmu tahsin aja banyak tuh. Tahsin bil ada, tahsin macam-macam tuh. Qiraah apa lagi? Qiraah syu'bah, qiraah macam-macam. Kata Syekh Utsaimin, janganlah sesuatu itu akhirnya menyibukkan kita, memalingkan kita dari perkara-perkara yang penting. Jadi ibu-ibu boleh belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bagus, pakai banget. Tapi kalau ibu-ibu terlalu belajar bahasa Arab, nahwu sorofnya terlalu detail, akhirnya membuat ibu-ibu tidak suka bahasa Arab. Dan akhirnya endingnya ibu-ibu tidak mau baca tafsirnya, itu sesuatu yang keliru. Ya, jadikanlah membaca, mempelajari adalah sebuah kecintaan ibu-ibu. Bukan paksaan, bukan. Ya, jadi ketika mau belajar bahasa Arab, niatkan, ya Allah, saya mau belajar bahasa Arab agar saya bisa paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu niat utamanya. Ya, baik. Kemudian yang kedua tadi, poin yang kedua mempelajari masih poin kedua itu, mempelajari kitab dan sunnah. Ya, mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslimah, jika kita ya tidak mau diintai, diganggu oleh syaitan dalam kehidupan kita, maka pelajarilah hadis-hadis yang sahih. Bagaimana caranya? Banyak-banyak belajar. Ya, ibu-ibu, yang namanya mempelajari hadis sahih itu nggak langsung belajar Sahihul Bukhari, ya, atau Sahih Muslim, atau kitab apa tuh yang gede-gede tuh, Sahih Ibnu Majah, ya misalnya. Dari mulai hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu bagus sekali. Hadis Arba'in An-Nawawiyah ibu-ibu, itu kita pelajari. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu semuanya insya Allah sudah disahihkan. Dan juga ada 100 hadis pilihan. Wah, itu bagus juga tuh. 100 hadis pilihan yang di situ sudah sahih semuanya. Saya ada di hari Selasa online ada. Saya tadi ditanya oleh jamaah, ya Ustazah ada kajian online apa saja yang tersisa? Saya bilang Selasa sore, Selasa pagi juga ada. Baru Allah ingatkan. Selasa pagi ada di Majlis Ta'lim Hasanah. Itu sedang membahas 100 hadis sahih. Ya, itu bagus kita pelajari dan kita amalkan. Ya, karena sejatinya rujukan kita kaum muslimin itu ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nanti bersama ijma' para ulama. Baik. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, nah ini penting nih. Berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, terutama pas kita mau baca Al-Quran. Ya, ada nggak di sini jamaah dari Masjid Al-Amanah atau dari luar yang kalau pas mau baca Quran itu, ya lagi baca Al-Quran tiba-tiba matekluk gitu? Tahu matekluk nggak? Ngantuk nih, apalagi suasananya nyaman, ya ruangannya ber-AC gitu, ada nggak kira-kira? Ada ya? Banyak ya? Atau mau baca Al-Quran tapi gangguannya banyak ya, yo jemput anak, yo nganter anak, yo apa lagi, yo tukang sayur lewat, nah emak-emak banget kan, yo orderan gak ada habis-habisnya ya. Kalau ada begitu kita niat nih ibu-ibu mau baca Al-Quran, itu berarti niat yang sudah bagus tuh, depannya sudah ada Quran. Terus ada setan, gimana tuh masakan gitu ya misalnya, belum beres-beres. Emak-emak itu kan super kan di Indonesia itu, dari mulai beberes sendiri, antar jemput sendiri, Masya Allah.
kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Saya mau baca Al-Qur'an gitu. Memang kadang begitu, harus berjuang ya. Tadi sudah saya bahas juga di Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah ya. Tentang salat duha. Saya bilang ya Allah, salat duha ini benar-benar itu rizki dari Allah. Orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk salat duha itu orang-orang yang memang Allah undang dia untuk bertaubat ya. Ini kan emak-emak banget tuh, gangguannya banyak. Mau salat duha nunggu apa? Nunggu nanti belum masak, nunggu nanti belum beberes. Giliran beres-beres sudah, masakan udah jadi, adzan duhur di berkumandang. Nah, nggak jadi salat duha. Nah, maka kalau sudah ada niat baik jangan ditunda. Ya. Baik, kemudian yang ketiga ibu-ibu, yang keempat ya, ini ada dalam surah Al-A'raf yang tadi ya, dalilnya ayat ke-200. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim." Jadi kita kalau mau tidak diganggu oleh syaitan, ya kita tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat ya berarti. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita menyelisihi syaitan. Jangan menyerupai syaitan. Gimana caranya menyelisihi syaitan itu? Kita tahu syaitan itu kalau minum pakai tangan apa ibu-ibu? Kiri. Berarti kita kalau minum pengen menyelisih syaitan pakai tangan kanan. Apa kata Rasulullah? Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Kata Rasulullah, kalau kalian makan dengan tangan kanan. Kalau minum pakai tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan itu minum dan makannya pakai tangan kiri. Bu, pernah nggak lihat ibu-ibu di luar sana? Insya Allah di sini nggak ada. Adanya di negeri Konoha. Ya. Pernah nggak lihat ibu-ibu pakai kerudung muslimah? Ya berarti kan muslimah pakai kerudung. Itu santainya minum pakai tangan kiri. Pernah? Sering ya. Subhanallah. Dan ini termasuk jebakan syaitan ibu-ibu. Jebakan syaitan. Kalau seseorang minum dan makan dengan tangan kiri, syaitannya ikut masuk. Padahal kita itu diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Jadi hati-hati. Kalau mau minum, ingat dulu tangan mana yang maju duluan. Tadi di Masjid Nurul Hidayah itu juga saya sudah ingatkan ibu-ibu ya, bagaimana mengajarkan cucu-cucunya, eyang-eyang. Ya dengan menjadi teladan yang baik. Saya katakan biasanya orang Indonesia kalau lagi makan gorengan, saya bilang ya, tahu misalnya ataupun gorengan apalah, satunya pegang makanan, satunya pegang cabai. Kanannya pegang gorengan, tangan kirinya pegang cabai. Cara makannya bagaimana? Masuk tangan kanan, masukkan gorengannya, lanjut masukkan cabai pakai tangan kiri. Itu makan pakai tangan kiri nggak? Iya, walaupun itu cabai. Karena makan itu, Bu, kalau kita lihat definisi makan dalam bahasa Arab, itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut kita, itu makan. Orang Indonesia mendefinisikan makan adalah sesuatu yang memang kita makan sebagai sesuatu yang jadi bahan pokok. Jadi kan ibu-ibu kalau makan tahu nggak bilang makan kan? Cemilan. Iya enggak? Kapan makan? Yo nanti Ustazah kalau pakai nasi itu makan. Kita orang Indonesia. Padahal makan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut. Jadi walaupun itu yang dimasukkan cabai, ibu-ibu, kalau itu kita gunakan tangan kiri, berarti kita menyerupai syaitan. Caranya gimana Ustazah? Biar semuanya masuk tangan kanan, cabainya dimasukin ke gorengan. Ya. Baik, kemudian kalau makan dihabiskan, ini menyelisih syaitan. Ya, karena syaitan tuh sukanya apa? Sukanya kalau makan nggak dihabiskan. Padahal kita nggak boleh ya membuang-buang makanan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, sesungguhnya menghambur-hamburkan ya sesuatu itu termasuk bagian dari saudara-saudaranya syaitan. Ya, Masya Allah. Zaman sekarang beda lagi, Bu. Ya, apa? Beli makanan, jepret gitu kan. Foto dengan makanannya, upload di sosial media, ditinggal makanannya. Ada nggak yang model begitu tuh? Di luar sana di Konoha, banyak. Jadi, subhanallah. Kalau dulu orang mau makan kan duduk, berdoa ya. Zaman sekarang sudah beda lagi tuh. Foto, ya. Jepret, status.
akhirnya nggak jadi dimakan. Nah, padahal ini bagian dari godaan syaitan. Baik, kemudian di antara yang bisa kita selisih dari syaitan adalah qailulah. Qailulah itu istirahat di tengah hari. Kata para ulama, istirahat yang sebenarnya adalah tidak terlalu lama dan itu cukup sebelum duhur. Misalnya jam 11 itu kan udah kliang-kliang tuh. Kalau ibu-ibu yang biasa bangun jam 3, jam 2 itu jam 11 tuh udah ngantuk banget tuh, ngantuk berat itu. Ya, ya Bu ya. Setengah 11 sudah leyeh-leyeh udah ngantuk kayaknya ya. Udah tidur. Ya. Niatkan untuk menyelisih syaitan. Itulah yang disebut qailulah. Karena syaitan tuh nggak pernah tidur siang. Apa kata Rasulullah? Qilu fa inna syayatina la taqil. Kata Rasulullah, qailulah lah, istirahatlah sejenak di siang hari. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah tidur siang. Subhanallah. Jadi kita belajar ibu-ibu. Kalau kita mau menyelisih syaitan, tidur siang. 5 menit boleh boleh. Tapi niatnya, ya Allah saya mau menyelisih syaitan. Gitu ya. 10 menit boleh. Malah kadang tidur makler itu, tahu makler nggak? Pulas. Itu bangun tuh seger. Gimana? Iya. Pernah nggak tidur makler gitu? Tidur tuh rizki dari Allah loh ibu-ibu. Lah buktinya apa? Orang yang nggak bisa tidur, insomnia apa namanya ya? Itu kan ada tuh klinik-klinik di rumah sakit. Ya klinik berobat untuk yang nggak bisa tidur. Jadi kalau ibu-ibu tipe model nempel di bantal terus tidur tuh, berarti itu rizki dari Allah. Ya, harus disyukuri karena nggak semua orang dikasih begitu maksudnya. Ya ada orang yang kalau mau tidur konsumsi obat dulu. Ada orang mau tidur harus jalan-jalan dulu, healing dulu baru tidur. Lah ibu-ibu masya Allah nempel gini udah bangun. Ya, masya Allah. Jadi kalau memang ya tidur siang itu ada sesuatu kebaikan di dalamnya kita lakukan. Ya Bismillah. Ya, semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu. Baik. Kemudian yang keberapa itu? Masih poin menyelisih syaitan. Di antara poin dalam rangka menyelisih syaitan adalah ini dia, jangan tergesa-gesa dan berhati-hatilah dengan sesuatu. Karena Rasulullah SAW mengatakan at-ta'anni minallah, berhati-hati itu adalah bagian yang berasal dari Allah, hati-hati. Wal ujlatu minasyaiton. Ya, al ujlah itu tergesa-gesa, kemerungsung. Bahasanya apa? Tergesa-gesa. Ya, itu bagian dari syaitan. Masya Allah ya. Kemudian diantara yang menyisi syaitan adalah kalau menguap ditutup. Ditutup. Ya, kenapa? Karena menguap itu berasal dari syaitan. At-tasa'ub minasyaiton. Kata Rasulullah, fa idza tasa'aba ahadukum falyuraddahu mastata'. Kalau kita menguap maka sebisa mungkin tangan kita menutupi mulut kita. Ya. Dan hati-hati ibu-ibu karena banyak sekarang orang menguap asal menguap. Ya, gitu ya. Padahal itu sesuatu yang Allah tidak sukai. Suara ha itu sesuatu yang tidak Allah sukai. Jadi kalau kita menguap maka kita tutup. Dan kita berikan kepada anak-anak kita, nak, kalau menguap ditutup, kalau menguap ditutup. Nah, disonding anak-anak kita ya. Kenapa? Agar menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita. Baik. Kemudian di antara ibu-ibu, ya bagian dari menyelisihi syaitan adalah tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Zaman sekarang, Bu, zaman sekarang tuh beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu, orang punya pacar itu masih malu-malu, ya enggak? Kalau zaman sekarang orang nggak punya gebetan, nggak punya pacar itu dibully habis-habisan sama temannya. Ya, dikiranya nggak laku. Maka dari itu penting bagi kita untuk memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita. Karena banyak anak-anak yang berasal dari keluarga yang baik, di mana keluarganya mendidik dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya anjurkan, tapi kemudian dia salah pergaulan. Ini penting banget. Maka dari itu saya ajak teman-teman semuanya dan diri saya sendiri, sebelum kita memilih sekolah kita libatkan Allah. Penting banget.
Ya Allah, anak saya sekarang kelas 11 misalnya. Berarti bentar lagi kelas berapa? 12. Kelas 12 itu kelas berapa? 3 SMA. Ya Allah, anak saya mau kuliah. Ya Allah, saya memohon kepadamu, meminta kepadamu, ya Allah, berikanlah petunjuk untuk anakku di mana kuliah yang terbaik menurutmu. Berikanlah kepada anak-anakku guru-guru terbaik, ilmu-ilmu terbaik, teman-teman terbaik. Nanti Allah tunjukkan. Yakin, seyakin-yakinnya Allah akan tunjukkan. Tapi kita ini kadang mau memilih sekolah buat anak-anak, kita andalkan temanku banyak nyekolahkan anaknya di sana. Iya enggak? Sekolah yang paling dekat. Gitu kan? Zaman sekarang kan pengennya sekolah yang paling dekat. Atau misalnya mau mondokin anaknya. Kata temenku pondok itu tuh bagus. Nah, itu bukan kata Allah, kata temenku. Belum tentu pondok itu cocok untuk anak kita. Karena saya pernah, ibu-ibu, mengisi di luar kota Yogyakarta, ya, dengan suami. Itu ada seorang ibu yang sudah memondokkan anaknya di sebuah pondok pesantren, di mana kata beliau, pondok pesantren itu adalah yang direkomendasikan oleh teman-temannya. Jadi teman-temannya banyak memondokkan anaknya di situ dan katanya bagus banget gitu ya, pakai banget bagusnya. Setelah anaknya dipondokkan di situ perempuan dipondokkan di situ. Tiba-tiba anaknya dibuat terkejut. Iya, karena apa? Karena ternyata kok teman-temannya modelnya begini, nyanyi-nyanyi di pondok itu. Iya. Dan anak perempuannya bilang ke ibunya, "Bu, saya enggak kuat di pondok." Lah, kenapa? Gitu ya. Di pondok ngeri, Bu, gitu ya. Lebih baik di rumah. Kenapa? Di pondok saya lihat temanku begini. Lihat. Jadi jangan samakan anak kita dengan anak orang lain. Belum tentu anak kita cocok ya bersekolah, mondok di sebuah lembaga yang itu cocok untuk anak orang lain. Maka ketika kita ingin memilih sebuah pendidikan untuk anak-anak kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting pakai banget. Ya. Karena apa? Semua itu datangnya dari Allah. Dan Allah yang akan menunjukkan. Ini kami sudah coba juga. Saya dan suami saling bahu-membahu. Ya, ayo kita kuatkan doa kita, terutama untuk anak-anak di mana tempat terbaik menurut Allah, bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Baik. Jadi tadi ya tidak tergesa-gesa dan itu bagian dari syaitan. Dan jangan berdua-duaan dengan lawan jenis karena yang ketiganya adalah syaitan. Baik, kemudian di antara menyelisihi syaitan, di antaranya adalah ketika masuk rumah maka kita membaca salam. Nah, ini kan sesuatu yang kita sering lakukan ibu-ibu tapi kadang lupa untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena ketika ada seorang laki-laki atau perempuan dia masuk rumah menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan salam atau dengan membaca doa. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Maka syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya, kata syaitan. Syaitan bilang ke temannya, ya, sesama syaitan. Kita hari ini nggak dapat tempat untuk nginep, nggak dapat makan. Kenapa? Karena sahib rumahnya itu ketika masuk rumah ia membaca doa. Maka penting ibu-ibu tulis di gerbang atau di mana lah. Kalau mau masuk rumah baca doa. Ini kan emak-emak banget kan? Ya. Kenapa? Karena agar membiasakan seluruh penghuni rumah. Apalagi kalau anak-anaknya sudah mulai menginjak dewasa, itu masuk asal nyelonong-nyelonong aja. Punya ibu-ibu anak laki-laki lah misalnya. Yes. Dari aktivitas di mana, kemudian dia masuk rumah asal nyelonong. Padahal kalau dia masuk rumah tanpa membaca basmalah, tanpa membaca doa, tanpa membaca salam, maka setan ikut. Jangan heran kalau banyak keluarga kaum muslimin zaman sekarang rumah tangganya yang diporak-porandakan oleh setan. Kenapa? Karena setiap hari hidupnya sama setan. Setannya ikut nginep di rumah. Ih, ibu-ibu, gak sadar kan kita itu? Maka dari itu penting bagi kita mendalami sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Tapi kita nggak sadar ketika masuk rumah kita asal masuk rumah. Kalaupun kita baca doa mungkin suami kita yang masuk rumah asal masuk rumah. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, rumahnya jadi panas. Kenapa? Karena di dalamnya ada syaitan. Jadi penting ketika masuk rumah membaca doa. Baik, kemudian di antara benteng kita ibu-ibu
agar kita dijauhkan dari syaitan adalah zikir pagi dan petang. Ini penting pakai banget. Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa yang namanya zikir pagi dan petang itu sesuatu yang memang harus kita usahakan, maksimalkan. Karena orang yang berzikir pagi dan petang seperti dia memakai baju baja, baju besi. Ya, kalau ada orang pakai baju besi dipanah, kira-kira panahnya mau balik lagi nggak? Iya. Maka dari itu perlu kita biasakan yang namanya zikir pagi dan petang. Ada sebuah cerita ibu-ibu. Cerita di Yogyakarta, ada umahat ibu-ibu ya. Beliau itu setiap hari kalau pas nganter anaknya, ya Masya Allah, tidak ada kendala gitu. Suatu hari, kata beliau tuh nyetir udah seperti biasa. Tapi qadarullah di hari itu nabrak pohon. Jadi pohon di tengah jalan itu rubuh, besar lagi. Ya. Dan mobilnya beliau juga cukup parah rusaknya. Kemudian beliau ingat-ingat, kenapa ya kok bisa begini ya? Oh, astagfirullah, saya belum zikir pagi katanya. Iya. Jadi Allah tuh baik banget, pengen ngasih pelajaran kepada ibu ini agar tidak berlanjut, tidak zikir paginya. Masya Allah. Coba kalau lempeng-lempeng aja, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelajaran, mungkin tidak ingat. Ya. Maka dari itu kalau ada sesuatu yang kita hadapi dalam keseharian kita dan itu membuat kita itu akhirnya kok kayak gini ya, coba dicek zikir pagi petang nggak hari ini. Ya, karena efeknya tuh luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali, maka tidak akan terkena bahaya apapun. Gitu kan? Masya Allah. Dan terkadang kita itu terlalu sok sibuk ya ibu-ibu ya. Akhirnya Pak melupakan yang namanya zikir pagi dan petang. Jadi kita minta lagi sama Allah, ya Allah, berikanlah keistimewaan untuk hamba agar bisa zikir pagi dan petang. Baik. Kemudian ya, apa yang harus kita lakukan agar pengintai kita itu kalah? Karena memang syaitan itu ternyata tipu dayanya lemah ibu-ibu. Ya, tipu daya setan dan tipu daya wanita itu lebih banyak tipu daya wanita, lebih besar tipu daya wanita. Maka ya, di antara yang bisa kita lakukan adalah jangan kita mengatakan seandainya. Ini banyak nih ibu-ibu. Tutup pintu-pintu setan. Ya, ibu-ibu diberikan hidayah oleh Allah ketika usia 40 tahun. Ya, zaman muda dulu sibuk dengan dunia. Ya, misal contoh. Terus dia bilang seandainya atau misalnya ibu-ibu yang gampang gini, mau keluar rumah gitu ya. Terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Terus bilang seandainya anak keluar rumahnya ba'da asar, ini nggak akan terjadi. Seandainya itu adalah bagian dari godaan syaitan. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Atau seorang istri dia nikah sama seorang laki-laki, ya sudah menikah, kemudian dia bilang seandainya aku tidak menikahinya, seandainya aku menikah dengan anak tetanggaku, misal. Itu juga seandainya ditutup rapat-rapat, ya karena itu bagian dari syaitan. Apa Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min, kata Rasulullah SAW ya, al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin, kata Rasulullah, qul qaddarullahi wa ma syaa fa'al. Maksudnya kata Rasulullah SAW, kalau terjadi sesuatu pada dirimu dan sesuatu itu tidak diharapkan, ibu-ibu pengennya dari sini, ya tadi dari rumah ke sini nggak macet, tiba-tiba macet, ya. Maka jangan seandainya saya tadi jalannya muter, seandainya, itu ditutup. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah selesai. Yang menyebabkan hati kita sesak itu, Bu, terkadang kita belum bisa menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Sesak gitu. Ya sesak tuh jadi nggak nerima. Coba kalau kita menerima semua takdir Allah, alhamdulillah, 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 lega Bu.
Ya. Atau kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan, qadarullah wa masya fa'al. Tutup rapat-rapat celah-celah syaitan. Dan ini bagian dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keberapa? Sekarang 11. Oke, satu lagi ya. Oke. Banyak-banyak membaca surah Al-Baqarah di rumah. Ini penting nih. Ya, baca surah Al-Baqarah. Kenapa membaca surah Al-Baqarah? Ya, karena ini adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dibacakan, bukan diperdengarkan. Itu beda. Berarti boleh nggak ustazah nyetel murotal? Itu kan namanya diperdengarkan. Ya, padahal dalilnya nasnya dibacakan. Ibu-ibu baca. Ibu-ibu, Masya Allah ya. Kalau Allah menghendaki ibu-ibu itu Masya Allah di akhirat nanti mendapatkan naungan awan, maka Allah Azza wa Jalla sibukkan ibu-ibu hari ini untuk memahami, membaca, menghafalkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Masya Allah. Jadi ada keutamanya sendiri, fadl. Ada keutamaan yang memang dinaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang mempelajari, membaca, menghafalkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran, maka bagi mereka ada naungan awan, ya ghamam, yang kelak akan menaungi mereka di akhirat nanti. Jadi tidak apa-apa belajar surah Al-Baqarah, belajar surah Al-Imran, dibaca di rumah masing-masing. Maka syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dibacakan, bukan digantung. Kadang ada ya orang yang nulis surah Al-Baqarah digantung di pintu-pintu. Itu wallahi nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan jangan menjadikan sebab yang tidak ada anjurannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang menggantungkan Al-Quran itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Untuk apa digantung-gantungkan di rumah? Ya. Dan ini banyak ya akhwat. Nggak tahu kalau di Jawa Barat, di Yogyakarta terutama itu masih banyak ya kelenak-kelenik. Yang akhirnya apa? Orang-orang ya dengan dalih biar nggak diganggu syaitan, digantunglah ya ayat-ayat raja-raja, jimat-jimat di pintu-pintu. Ya. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya lihat ya dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad atau kita terlalu jauh menyimpang. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari godaan syaitanir rajim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melawan syaitan dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Nanti monggo dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jazakunallahu khaira wa barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.